Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa Farsa Putri dengan NPM 2401201099. Saya dari kelas C Business Intelligence. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester saya, yaitu pembuatan dashboard. Karena pembuatan dashboard membutuhkan data, yaitu yang pertama saya akan membuka web, lalu saya ketik Kaggle dataset. Setelah itu saya buka yang Find Open Dataset and 9 Cell Learning Project. Setelah itu bisa diklik keyword yang ingin kita cari. Saya ingin mencari sales and revenue global dataset. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dicari data yang ingin digunakan. Di sini saya ingin menggunakan data Apple Global Product Sales Dataset. Saya klik lalu download. Nah, kalau sudah ke download seperti ini, lalu langsung buka Chrome. Langsung buka Excel untuk mengimport datanya ke dalam Excel. Setelah itu klik data, dari teks, download. Karena ini data saya tidak bisa saya import langsung, jadi dari file saya pindah Nah, langsung seperti ini. Kalau sudah, langsung saya klik Ctrl A, lalu ke data, teks ke kolom, berikutnya yang koma ini bisa di checklist, lalu berikutnya selesai. Nah, di sini karena angkanya masih di sebelah kiri dan ini nanti tidak bisa mendetek datanya, akan saya rubah di sebelah kanan, yaitu dengan cara Ctrl A, Ctrl H. Yang titik ini saya ganti koma, lalu klik ganti semua. Nah, karena sudah keganti, tutup. Nah, di sini sudah terganti. Nah, dan sebelah kanan. Di sini saya akan membuat dashboard. Saya buat sheet baru. Beranda. Warnanya saya ingin warna hijau. Nah, hijau ini, lalu ini juga saya ganti warna hijau. Dan di tampilan ini, garis-garis ini saya hilangkan saja. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan mengetik dashboard sales. Sini saya akan merapikan. Gabungkan. Setelah itu fontnya saya rubah jadi Arial Black. Saya tengahkan dan ukurannya bisa menyesuaikan.
Lalu di sini saya akan menulis total revenue. Di sini ada total unit sold. Di sini ada average customer rating. Dan di sini ada total transaction. Kalau sudah seperti ini, saya rapikan. Fontnya saya ganti menjadi Arial Black. Dan ini namanya saya ganti menjadi dashboard. Dan ini menjadi data. Ini saya buat tabel terlebih dahulu ya. Ctrl A, sisipkan tabel. Oke. Saya akan menyesuaikan tadi di dashboard jadi warna hijau. Lalu dashboard sudah, saya akan membuat pivot. Di sini saya ganti namanya menjadi pivot. Enter. Lalu data, Ctrl A, sisipkan pivot table, lalu dipilih lembar kerja yang ada. Setelah itu klik tanda panah ke atas, pivot, klik di sini, enter. Setelah itu oke. Di sini saya akan memasukkan revenue. Revenue saya masukkan dalam value. Nah, ini jumlah revenue-nya. Setelah itu saya akan membuat pivot lagi. Ctrl A, sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, tanda panah ke atas, pivot di sini, enter, lalu oke. Sini saya akan memasukkan unit sold. Unit sold dimasukkan dalam value. Lalu setelah itu kembali ke data, Ctrl A, sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, tanda panah ke atas, pivot di sini, enter. Setelah itu oke. Setelah itu saya akan memasukkan customer rating, dimasukkan ke value juga. Ini lalu saya akan membuat pivot lagi. Ctrl A, sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, tanda panah ke atas, pivot di sini, enter, lalu oke. Sini saya memilih country. Nah, ini nilai. Nah, sudah. Sini lalu kembali ke dashboard. Setelah itu di sini saya kasih sama dengan pivot ini, enter. Di sini juga sama dengan pivot unit sold, enter. Sama dengan pivot custom, enter. Setelah itu di sini sama dengan pivot country, enter. Nah, sudah. Saya akan membuat pivot lagi. Nah, di sini saya akan mencari revenue trend by month. Jadi kembali ke data, Ctrl A, kan pivot table, lembar kerja yang ada, tanda panah ke atas, ke pivot,
Lalu saya taruh di sini, enter. Oke, karena saya ingin mengetahui revenue trend by month, jadi monthnya ini saya taruh di row. Setelah itu revenue saya masukkan dalam value ini. Setelah itu saya akan membuat bar chart. Langsung masuk ke bagian sisipkan, lalu bagiannya yang dianjurkan. Saya membuat garis, bisa menyesuaikan garis mana yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan ini saja, lalu saya klik OK. Saya rapikan. Total ini saya hapus, lalu Ctrl C ke dashboard. Lalu Ctrl V, lalu monthnya ini saya klik kanan, duluan ya. Nah, ini tidak bisa. Oke, nanti saya benarkan. Saya kembali ke pivot, Ctrl A, sisipkan pivot table, sumber kerja yang ada, tanda panah ke atas, ke pivot. Setelah itu saya taruh di sini, enter. Oke. Sini saya ingin mengetahui revenue by kategori. Setelah itu kategorinya. Nah, kategori ini saya masukkan ke row. Revenue saya masukkan ke value. Nah, sudah seperti ini. Lalu setelah itu saya ke chart, saya bikin batang yang ini bar, bisa dipilih lagi. Saya memilih yang ini, lalu OK. Setelah itu saya rapikan, totalnya saya hapus, saya Ctrl C ke dashboard. Lalu di sini saya Ctrl V. Saya coba dulu, bisa enggak? Nah, di sini lalu sembunyikan semua tombol bidang pada bagan. Saya klik, sudah seperti ini. Dan di sini juga saya klik seperti ini, sembunyikan semua tombol bidang dalam bagan. Dan seperti ini. Iya, ini visualisasi datanya. Saya ingin analisis pivot chartnya, lalu saya sisipkan garis waktu. Saya checklist, lalu OK. Saya taruh di sini.
Sudah. Setelah itu saya akan membuat pivot lagi, kembali ke data, Ctrl A, sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, tanda panah ke atas, pivot, saya klik di sini enter, setelah itu oke. Di sini saya akan membuat file, lalu sisipkan bagian yang dianjurkan, pie atau donat. Mohon maaf, ini saya belum ketahuan mencari apa, jadi di sini saya ingin mencari payment method. Metode distribusi. Di sini saya payment methodnya saya masukkan dalam row. Setelah itu sel ini saya masukkan dalam value. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan membuat bagian chart. Klik pie, ingin donat atau pie. Saya ingin buat pie, lalu oke. Setelah itu saya rapikan. Ctrl C, dashboard, Ctrl V. Ini desainnya saya ingin memilih yang ini saja. Ini saya hapus juga. Ini saya hapus. Yang terakhir, saya ingin membuat map. Kembali ke data, Ctrl A, sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, tanda panah ke atas, pivot. Saya klik di sebelah sini enter, lalu oke. Setelah itu saya ingin melihat revenue by country-nya. Revenue country ini saya masukkan dalam row. Setelah itu revenue saya masukkan dalam value. Kalau sudah seperti ini, karena saya ingin membuat maps, lalu saya blok dulu. Setelah itu Ctrl C, sebelah sini saya pilih opsi tempel 1, 2, 3. Setelah itu saya ingin membuat maps, kembali ke sisipkan. Karena saya ingin membuat maps, setelah itu saya klik sisipkan peta. Ini saya tunggu dulu. Nah, kalau ingin petanya yang
mana kalian bisa memilih. Saya ingin memilih yang ini saja. Setelah itu saya Ctrl C ke dashboard. Di sini Ctrl V. Nah, sudah. Setelah itu saya ganti dulu namanya menjadi saya ingin mencari revenue trend by month. Ini warnanya juga saya sesuaikan. Sini juga. Jadi revenue by category. Lalu ini untuk yang ini, bagian ini saya ganti menjadi revenue by country. Setelah itu yang ini juga saya ganti menjadi method distribution. Saya rapikan dulu. Terus setelah itu saya ingin membuat analisis ini. Saya klik analisis pivot chart, lalu sisipkan pemotong. Di sini saya akan menceklis year, kategori, country, payment method, lalu OK. Untuk year saya taruh di sini. Kategori, setelah itu country, setelah itu payment method, sudah saya rapikan dulu.
Udah, di sini saya kasih nama Dian Stanley. Lalu di sini saya kasih NPM saya. Oke, ini hasil pivot table saya. Berdasarkan dashboard yang saya buat ini, saya membuat indikator utama, yaitu ada total revenue, total unit sold, average customer rating, dan total transaction. Secara keseluruhan ini, dashboardnya menunjukkan bahwa penjualannya itu dipengaruhi oleh produk, waktu, dan lokasi, sehingga perusahaannya itu dapat memfokuskan strategi pada produk unggulan dan meningkatkan performa di area yang masih kurang optimal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.